Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Januari Manangpane, nomor absen 12, dengan NIM 22055311121, mata kuliah Jabar Linear kelas E, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Joko Dagede, Tirta Nindya, STMT. Pada penjelasan ini, saya menggunakan referensi buku Coding Psych Linear Algebra Step by Step. Yang saya bahas pada pertemuan ini yaitu bab 7 tentang eigenvalues and eigenvector dengan 5 subtopik, yaitu yang pertama introduction to eigenvalues and eigenvector, yang kedua properties of eigenvalues and eigenvector, yang ketiga diagonalization, yang keempat diagonalization of symmetric matrix, yang kelima similar value decomposition. 7.1 Introduction to Eigenvalues and Eigenvector. Setelah kita membahas ini, kita diharapkan dapat menentukan nilai eigen dan vektor eigen, dapat membuktikan sifat eigen dan vektor eigen. Masalah vektor eigen atau nilai sering muncul dalam ilmu fisika dan teknik. Mereka mengambil bentuk AF sama dengan skalar dikali V, V sama dengan skalar dikali V, dengan V adalah vektor bukan nol dan A adalah matriks bucur sangkar. 7.1.1 Definition of Eigenvalues and Eigenvector. Kami memiliki AU sama dengan 3U, matriks skalar U mengalihkan vektor U dengan 3. Seperti ditunjukkan pada gambar 7.1, secara umum ini dapat ditulis sebagai AU delta U matriks skalar A mengalihkan vektor U, di mana A sama dengan adalah matriks bucur sangkar dan U vektor, dan huruf Yunani lambda adalah skalar. AU ada dari titik 3 dikali ini 2, 2x dan 1y. Contoh soal diberikan A 11 min 24 dan ditanya A U sama dengan 11 dan B sama dengan 12. Ini adalah eigenvector pada matriks A setelah lambda 1 sama dengan 2 dan B lambda 2 sama dengan 3. Untuk diberikan contoh vektor U, kita memiliki AU sama dengan 11 min 24 dengan A dengan U yaitu 11 akan menghasilkan 22 sama dengan 2 dikali 11. Pada U sama dengan 11 transpose, eigenvector pada matriks A akan menghasilkan lambda 1 sama dengan 2 karena AU sama dengan 2U. Matriks A double vektor U. Setelah B kita memiliki AF sama dengan yang pertama, tinggal mengalihkan saja akan menghasilkan 3 1 2, dan di sini 1 2 transpose, dan juga lambda U sama dengan 3 karena AF sama dengan 3F. Di sini AF sama dengan 3F mengartikan matriks A triple vektor F V. 7.1.2 Characteristic Equation. Dari rumus di atas, AU sama dengan lambda U, kita dapatkan AU sama dengan lambda 1U. Lambda 1U sama dengan lambda U mengalihkan dengan identitas tetap sama, di mana identitas adalah matriks identitas, di mana I adalah matriks identitas. Kita dapat menulis ulang ini sebagai AU sama dengan lambda identitas U sama dengan 0. Lambda dikurang A sangat dikurang lambda dikali identitas dikalikan dengan U sama dengan 0. Menerapkan hasil ini ke A dikurang lambda identitas dikali U sama dengan 0, berarti kita harus memiliki vektor bukan 0U. Karena ada solusi tak terhingga yang memenuhi persamaan ini, akan menghasilkan yaitu determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Ini adalah persamaan penting karena kami menggunakan ini untuk menemukan nilai eigen dan disebut persamaan karakteristik. Determinan A dikurang lambda identitas sama dengan 0. Prosedur untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen adalah: yang pertama, selesaikan persamaan karakteristik 7.2 untuk skalar lambda. Yang kedua, untuk nilai eigen lambda tentukan vektor eigen U yang bersesuaian dengan menyelesaikan sistem A dikurang lambda I dikali U sama dengan 0. Contoh 6,
diberikan lambda 3 sama dengan 3 untuk matriks A diberikan pada contoh 7.5. Solusinya substitusikan lambda 3 sama dengan 3 pada matriks A 104 040 35 min 3 pada 3 dikurang lambda I dikalikan dengan U sama dengan 0. Setelah itu substrat yang diberikan A dikurang 3 identitas dikali U sama dengan 1 dikurang 3 0 4 0 4 dikurang 3 0 3 5 min 3 dikurang min 3 dikalikan dengan U sama dengan 0, dimana U adalah vektor korespondensi untuk lambda 3 sama dengan 3. Ingat 0 sama dengan 0 0 0, U sama dengan X Y Z. Substitusikan pada yang diberikan dan dikalikan, setelah itu akan masuk sama dengan 0 0 0. Expandingnya yaitu di sini adalah jadi X, ini Y, dan ini adalah Z. Jadi dapat 3 persamaan. Setelah kita yang kedua, equation kedua kita memiliki sama dengan 0. Pada equation yang paling pertama kita memiliki 2X sama dengan 4Z, jadi kita ganti X sama dengan 2Z. Jika Z sama dengan 1 dan X sama dengan 2, maka jika Z sama dengan X dan jika Z sama dengan S dan X sama dengan 2S, maka X tidak sama dengan 0. Dan general vector U sama dengan X, Y, Z sama dengan 2S, 0S sama dengan S dikali 2, 0, 1, dimana S tidak sama dengan 0 dan koresponden untuk lambda 3 sama dengan 3. Dan diberikan matriks triple A yang vector U karena AU sama dengan 3U. 7.1.3 inner space proporsi 7.3. Jika lambda adalah nilai eigen dari matriks wujud sangka A dengan vektor eigen U, maka setiap perkalian skalar bukan 0 dari U seperti KU juga merupakan vektor eigen milik lambda. Proporsi 7.4. Jika A adalah matriks n kali n dengan nilai eigen lambda, maka himpunan S dari semua vektor eigen A milik lambda bersama dengan vektor 0. 0 adalah superuang dari Rn. S sama dengan bagian dari 0 superuang U. U adalah ingin vektor pada lambda. Proporsi 3.7. Subset tak kosong S yang berisi vektor U dan V adalah superuang dari A. Ruang vektor V sembarang kombinasi linear KU tambah KCF juga dalam KS dikali dimana K dan C adalah skalar. 7.2 Properties of eigenvalues and eigenvector. Setelah kita membahas topik ini, kita dapat menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks tertentu, dapat membuktikan beberapa sifat nilai eigen dan vektor eigen, dan dapat menerapkan teorema Cayley-Hamilton. Seperti yang kita temukan di bab 6, menemukan inverse dari sebuah matriks bisa menjadi proses yang panjang. Pada bagian ini kami akan menunjukkan cara yang lebih mudah untuk mencari inverse. Kami juga akan menunjukkan itu teorema Cayley-Hamilton secara signifikan mengurangi beban kerja yang menemukan kekuatan dari matriks. 7.2.1 Multiple eigenvalues. Definisi 7.5. Misalkan A adalah matriks n dikali n dan memiliki nilai eigen lambda 1, lambda 2, lambda 3 dan sampai n. Jika lambda muncul hanya sekali, maka kita katakan lambda adalah nilai eigen sederhana. Selain itu disebut A beberapa nilai eigen. Jika lambda muncul m kali, di mana m lebih besar dari 1, maka kita katakan lambda adalah nilai eigen dengan multiplikasi m atau lambda memiliki multiplisitas m. Kami tidak akan membuktikan teorema dasar aljabar tetapi menganggapnya benar. Demikian oleh teorema dasar aljabar kami menyimpulkan bahwa P dikali lambda sama dengan Cn lambda pangkat n, Cn dikurang 1, lambda pangkat n kurang 1 sampai Cn kurang 2, lambda pangkat n dikurang 2 sampai seterusnya sampai C0 sama dengan 0. 7.2.2 Eigenvalues of diagonal n triangular matrix tanpa kehilangan keumuman WLOG atau log. Misalkan A11, A12 sampai ANN menjadi segitiga matriks. Persamaan karakteristik determinan A lambda I sama dengan 0.
diberikan oleh determinan A dikurang lambda I dan lambda dikali I sama dengan determinan A11 dikurang lambda A12 A1 sampai N 0 A22 dikurang lambda sampai AN dikurang lambda. A11 dikurang lambda dikali A22 dikurang lambda sampai AN dikurang lambda digunakan sama dengan 0. Implisnya lambda 1 sama dengan A11, lambda 2 sama dengan A22 sampai lambda N sama dengan ANN. Untuk soal diberikan determinan A sama dengan 5, 3, 5, 8, 0, 9, 7, 9, 0, 0, 6, min 5, 0, 0, 0, min 17. Apa yang dibutuhkan untuk matriks A? Matriks A atas triangular matriks. Karena kita dapat menggunakan proporsion 7,6 untuk menemukan inevaluasi pada matriks. Apa yang digunakan? Setelah ada pada proportion 7,6 kita menggunakannya itu lambda 1-nya 5, lambda 2-nya 9, lambda 3-nya 6, dan lambda 4-nya 17. Kita langsung saja menggunakan seperti itu. Pada 7.2.3 properties of eigenvalues and eigenvector. Proporsi 7.7 matriks bujur sangkar A dapat dibalik memiliki inverse dan diperbalik dengan lambda sama dengan 0 bukan merupakan nilai eigen dari matriks A. Proporsi 7.8 misalkan A adalah matriks bujur sangkar dengan vektor eigen memiliki nilai eigen lambda, maka A jika M adalah bilangan asli maka lambda pangkat M adalah nilai eigen dari matriks A pangkat M dengan bilangan yang sama vektor eigen U. B jika matriks A adalah dapat dibalik atau memiliki inverse maka nilai eigen dari matriks inverse A pangkat min 1 adalah 1 per lambda sama dengan lambda pangkat min 1 dengan vektor eigen yang sama. Contoh soal diberikan A 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2 dan diberikan eigenvalues pada A 1, 4, dan 1. Solusinya kita menggunakan rumus proportion 7.3. Kita memiliki determinan A sama dengan 1 dikali 4 dikali 1 min 1 sama dengan min 4. TRA sama dengan 1 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 4. Pada menjumlahkan semua eigenvalues mengurangkan semua. Ingat bahwa matriks menemukan penjumlahan semua yang pada baris dan diagonal. TRA sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Jadi ilustrasi pada matriks A, trace memiliki satu jumlah untuk eigenvalues. 7.2.4 Cayley Hamilton Theorem. Cayley Hamilton 7.2 7.11 Setiap matriks bujur sangkar A adalah akar dari persamaan karakteristik, yaitu adalah PA sama dengan 0, di mana P mewakili polinomial karakteristik. Contoh soal diberikan A 3, 2, 3, 4. Kita disuruh menggunakan teorema Cayley Hamilton pada matriks A. Kita menggunakan P dikali lambda sama dengan determinan A dikurang lambda identitas dan substitusikan pada A. P lambda sama dengan determinan A dikali lambda identitas sama dengan determinan 3 dikurang lambda 2, 4 dikurang lambda menggunakan lambda pada diagonal. 3 dikurang lambda dikalikan dengan 4 dikurang lambda dikurang 6. 12 dikurang 7 lambda tambah X lambda kuadrat dikurang 6 sama dengan lambda kuadrat dikurang 7 lambda tambah 6. Di sini karakteristik polinomial P lambda sama dengan lambda kuadrat dikurang 7 lambda tambah 6. Substitusikan matriks A pada ekuasi yang PA sama dengan A kuadrat dikurang 7A tambah 6 inverse 3. Karena A yang sudah diketahui, kita memasukkannya dan setelah hasilnya dijumlahkan akan menghasilkan 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 dikurang 21, 14, 21, 28 ditambah 6, 0, 6, 0. Setelah kita menghasilkan mengalikan akan menghasilkan ini dan mengurangkan dan dijumlahkannya akan menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi PA sama dengan 0. Apa yang kita dapat? Dari yang kita dapat yaitu A satisfying characteristic equation PA sama dengan A
Pangkat 2 dikurang 7A ditambah 6I. Pada rumus Berkeley-Hamilton Theorem, kita memiliki sub A kuadrat dikurang 7A ditambah 6I sama dengan 0 untuk menemukan kekuatan jumlah dari A. 7.3 diagonalization. Setelah kita membahas subtopik ini, kita harus memahami apa yang dimaksud matriks serupa, dapat mendiagonalkan matriks dan dapat menemukan kekuatan matriks. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengubah matriks n kali n menjadi matriks diagonal. Proses dari matriks mengubah sembarang n demi n matriks menjadi matriks diagonal disebut diagonalisasi. Contohnya, n pada matriks n pada n matriks diagonalnya yaitu ada yang lingkaran ini. 7.3.1 Similar matriks. Definisi 7.12 matriks wujud sangkar B mirip dengan matriks A jika terdapat matriks yang dapat dibalik matriks P sehingga P inverse AP sama dengan B. Contoh soal 7.14 diberikan A 1012 P 0-111 determinan P min 1 AP. Solusinya, pertama kita menemukan inverse pada matriks P dengan P pangkat min 1. P pangkat min 1 sama dengan 0 min 1 1 1 dan 1 yang inverse-nya yaitu 1 0 dikurang min 1 saat dikalikan dengan 1 1 min 1 0 akan menghasilkan 1 1 min 1 0. Kita menyelesaikan matriks multiplication P inverse dikali A dikali P. Ini adalah di tempat inverse, maka AP nya juga telah diketahui. Kita akan mendapatkan 2001. 7.2.3.2 Introduction to Diagonalization. Definisi 7.15 sebuah matriks n kali n A dapat didiagonalisasikan jika mirip dengan diagonal matriks D. Contoh soalnya, kita diberikan matriks A 3 0 0 2 diagonalisable. Solusinya, kita memerlukan matriks P untuk P pangkat min 1 AP sama dengan D, di mana D diagonal matriks. Bagaimana matriks P ditemukan konsidernya? Determinan identitas matriks P sama dengan I karena yang diberikan matriks A adalah diagonal matriks. Jadi I inverse sama dengan A dikali I sama dengan A, karena di sinilah pangkat min 1 akan habis. Jadi diberikan A diagonalisable. Teorema 7.14 sebuah n oleh matriks A dapat didiagonalisasikan timbal balik jika ia memiliki n independent linear vector eigen. 7.3.3 Distinct eigenvalues. Proporsi 7.17 misalkan A adalah matriks n kali n dengan n nilai eigen yang berbeda lambda 1, lambda 2 sampai lambda n dengan vektor eigen yang sesuai U1, U2, U3 sampai Un. Vektor eigen ini secara linear mandiri. Proporsi 7.18 jika matriks AN dikali n memiliki n nilai eigen yang berbeda, maka matriks A adalah didiagonalisasi. Contoh soal diberikan matriks A 1 min 62 0 4 25 0 0 9. Determinan pada eigenvektor matriks P diubah diagonalisasi matriks A diberikan evaluasi A lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 4, lambda 3 sama dengan 9 dan corresponding eigenvector U sama dengan 1 0 0, V sama dengan 2 1 1 dan W sama dengan 7 10 2 respectively. Kita mencek P pada indeks diagonalisasi yang diberikan pada matriks A. Solusi 1. Tahap kedua, kita memiliki atau diberikan eigenvalues dan corresponding eigenvector pada matriks A. Apa eigenvector matriks P equal to yang dikalikan dengan 2 T di sini P sama dengan U VW. Di sini 1 2 min 2 min 7 0 1 10 0 0 2 diberikan U sama dengan 1 0 0, V sama dengan min 2 1 0, W sama dengan min 7 10 2. Dan tahap ketiga, pada diagonal ini matriks D kita evaluasi lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 4 dan lambda 3 sama dengan
pada diagonal P pangkat min 1 dikali AP sama dengan D. Di sini adalah diagonal matriks A. Tahap keempat, kita mencek yang benar P dan D matriks pada PD sama dengan AP. P dikali D sama dengan 1 min 2 min 7, 1 0 7 10 002 100 049 009 akan menghasilkan 18. Ini adalah hasilnya, dan AP juga dikalikan dengan menghasilkan ini. Jadi konfirmasi P dan indeks diagonalisasi diberikan pada matriks A. 7.3.4 Power of matrix. Proporsi 7.19. Jika matriks N dikali N adalah dapat didiagonalisasikan dengan P pangkat P inverse dikali AP sama dengan D, di mana D adalah A matriks diagonal, maka A pangkat M sama dengan P dikali D pangkat M dikali P pangkat min 1. Contohnya diberikan A 1, 2, 2, 3, 0, 2, 5, 0, 0, 3. Temukan A pangkat min 5 jika diberikan P 1 min 2 min 7, 0, 1, 10, 0, 0, 2, dan P inverse yaitu 1 per 2, 2, 4, 13, min 13, 0, 2 min 10, 0, 0, 1. Diagonal matriks D sama dengan P pangkat min 1 dikali A dikali P diagonal 1, 2, 3, karena A adalah upper triangular segitiga atas matriks, jadi yang evaluasi pada entries yang diberikan diagonal adalah A, yaitu lambda 1, lambda 2 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Jadi bagaimana kita menemukan A pangkat min 5? Menggunakan aplikasi, kita menggunakan contoh rumus 7.19 dengan AM faktoris adalah AM sama dengan P pangkat P dikali 2 pangkat M dikali P inverse. Jadi M sama dengan 5. A pangkat min 5 sama dengan P dikali D pangkat 5 dikali P pangkat P inverse. Setelah itu kita mensubstitusikan aja. Di sini adalah D pangkat min 5 yang dipangkatkan akan menghasilkan 1 pangkat 5, 2 pangkat 5, dan 3 pangkat 5, yaitu 132 dan 243. Kita tinggal mengalikan saja, akan menghasilkan 162 min 537 0 32 1055 00 243. Kita akan mengecek, setelah itu kita akan mengecek pada software. 7.3.5 Application of Power of Matrix. Kekuatan matriks sangat berguna dalam rantai Markov. Ini didasarkan pada matriks yang entry adalah probabilitas. Banyak sistem kehidupan nyata memiliki unsur ketidakpastian yang berkembang dari waktu ke waktu, dan ini dapat dijelaskan melalui rantai Markov. Jika A dapat didiagonalisasi, maka kita dapat mengubah A menjadi matriks diagonal D. Jika matriks N dikali N A dapat didiagonalisasi dengan P inverse dikali AP sama dengan D, di mana D adalah matriks diagonal, maka A pangkat M sama dengan P dikali D pangkat M dikali P inverse. 7.4 Diagonalization of System Matrix. Setelah kita membahas topik ini, kita diharuskan dapat membuktikan sifat matriks simetris, dapat mendiagonalkan matriks simetris secara ortogonal. Pada bagian ini kita melanjutkan proses diagonalisasi. Diagonalisasi dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Kami menemukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks yang diberikan. Ini diperbolehkan kami untuk menemukan matriks D. P pangkat min 1 AP sama dengan D, di mana D adalah matriks diagonal. Mengalihkan kiri dengan P dan mengalihkan kanan dengan P pangkat min 1 menghasilkan faktorisasi dari matriks A. A sama dengan P dikali D dikali P inverse. Dari sini kami menyimpulkan hasil 7.3.9 bahwa kekuatan matriks A dapat ditemukan memfaktorkan A pangkat M menjadi 3 matriks. A pangkat M sama dengan P dikali D pangkat M dikali P inverse atau P pangkat min 1. 7.4.1 Simetris matriks. Matriks bujur sangkar A adalah matriks simetris jika AT sama dengan A transpose sama dengan A. Contohnya adalah A sama dengan 1, 0, 0, 1, B sama dengan 1, akar 2, akar 2, 3, dan C 0, 1, 1, akar 1 min 1, akar 5, min 1, 2, V, akar 5, V 3. D adalah AJ1, AJIJ dalam diagonalnya. Untuk soal diberikan A sama dengan min 3, 4, 4, 5 diagonalis matriks A. Solusinya, determinan A dikurang lambda inverse identitas sama dengan determinan 3 dikurang lambda 4, 4, 3 dikurang lambda.
sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Jadi lambda sama dengan 5 dan lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan min 5. Corresponding Eigenvector vector pada U sama dengan 1, 2 untuk lambda 1 sama dengan 5 dan V sama dengan 2 min 1 untuk lambda 2 sama dengan 5. Dari vector U dan V linearly independent, tidak multiplikasi pada triple. P sama dengan UV sama dengan 1, 2, 2 min 1 dan D sama dengan P inverse dikali A dikali P 5, 0, 0 min 5. Matriks P sama dengan UV contains pada A dengan eigenvalues contain eigenvalues untuk A. Ingat, matriks A dan D adalah similar dan kita memiliki sesuatu eigenvalues. 7.4.2 ortogonal matriks. Matriks diagonalisasi adalah matriks ortogonal Q. A pangkat M sama dengan Q dikali D pangkat M dikali Q pangkat 1 sama dengan Q dikali D pangkat M dikali Q transpose, karena untuk ortogonal matriks Q pangkat 1 sama dengan Q transpose. Contoh 7.25 untuk menemukan A pangkat 26 angka pangkat 6 pada matriks A yang diberikan pada contoh 2.3. Solusinya kita menemukan A pangkat 6 menggunakan rumus A pangkat M sama dengan A Q dikali D pangkat M dikali Q pangkat Q transpose menggunakan dengan M sama dengan 6. Jadi ini sudah dimasukkan untuk contoh 2.3 dan 27.24 kita memiliki D sama dengan 5, 0, 0, 5 Q 1 per agar 5, 1, 2, 2, min 1 dan menggunakan transpose Q transpose. Substitusikan pada persamaan yang telah diberikan dan telah ditemukan. Setelah kita memasukkan dan mengalih-alihkan, di sini 5 pangkat min 6 sama dengan per 5 dapat diubah menjadi min 5 pangkat 6 karena 5 pangkat 6 karena nilai negatif hasilnya juga akan sama. 5 pangkat 5 dikali 1 dikali 2 dikali 2 dikali min 1 dikali 1 dikali 2 dikali 1 2 2 min 1 dikalikan dengan 1 2 min 1 akan menghasilkan 5, 0, 0, 5. Jadi 5 pangkat 6 dikalikan dengan 0, 0, 1 itu adalah hasilnya. 7.4.3 Properties of Symmetric Matrix. Proporsi 7.23. Misalkan A matriks simetriks dengan nilai eigen berbeda lambda 1, lambda 2 sampai lambda n dan vektor eigen yang sesuai V1 sampai Vn, maka vektor eigen adalah ortogonal. Di sini diberikan matriks A 1, 2, 1 2, 1, 1, 1, 1, 2 pada ortogonal. Solusinya kita menggunakan P lambda sama dengan lambda 3 dikurang 4 lambda 2 pangkat 2 dikurang lambda tambah 4 sama dengan 0. Lambda ditambah 1 dikalikan dengan lambda dikurang 2, 1 dikalikan dengan lambda dikurang 4 akan menghasilkan lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 1 dan lambda 3 sama dengan 4. Dan di sini juga U sama dengan 1, 1, 1, V sama dengan 1, 1, 2 dan W sama dengan 1, 1, 1. Kita membutuhkan konfirmasi untuk produk 0 U dikali V sama dengan 0, U dikali V sama dengan 0 dan W F dikali V sama dengan 0. U dikali V sama dengan 1 min 1, 0 dikalikan 1, 1 min 2 sama dengan 1 dikali 1 min 1 dikali 1, 0 dikali 2 akan menghasilkan 0. Begitu juga dengan U dikali W akan menghasilkan 0 dan V dikali W akan menghasilkan 0. Jadi untuk eigenvector U, V dan W ortogonal perpendikular adalah hasilnya. 7.4.4 Ortogonal diagonalisasi. Definisi 7.24 secara umum matriks A dapat didiagonalkan secara ortogonal jika ada matriks ortogonal Q, sehingga Q inverse A dikali A dikali Q sama dengan Q transpose dikali A dikali Q sama dengan D, di mana D adalah matriks diagonal. Teorema 7.25 biarkan A matriks menjadi persegi. Jika matriks A dapat didiagonalkan secara ortogonal, maka A adalah matriks simetris. Teorema 7.28 matriks A dapat didiagonalkan secara ortogonal balik dengan asimetris matriks. Contoh soalnya diberikan disuruh mencari ortogonal Q dengan A sama dengan 3220. Di sini kita menggunakan mencari ortogonal Q dengan mendiagonalisasikan A lambda kuadrat dikurang 3 lambda dikurang 4 sama dengan 0. Itu
lambda ditambah 1, lambda dikurang 4 sama dengan 0, lambda sama dengan 1, lambda 1, dan 2 sama dengan 4. Setelah itu kita memasukkan verifikasinya dan U sama dengan 1 min 2 dan V sama dengan 24. Dan di sini nilai mutlak U sama dengan 1. Kita menggunakan rumus karena akar 5 kita menggunakan akar juga 1 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan akar 5 dan akar V sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 5. Dan U aksen sama dengan 1 per akar 2, 1 per nilai mutlak U dikali U akan menghasilkan 1 per akar 5 dikali 1 per akar 2, dan ini juga 1 per akar 5 dan 21 untuk V. Dan ini matriks Q diberikan Q sama dengan U aksen dikali V aksen akan menghasilkan 1 per 5 dikali 1 2 min 2 1. Q pada ortogonal matriks Q transpose sama dengan Q inverse, dan Q setelah itu menjumlahkannya Q transpose A dikali Q sama dengan D sama dengan 1 0 0 4 min 1 4 adalah eigenvalue untuk diberikan pada matriks A. 7.4.5 Prosedur of orthogonal diagonalization. Prosedur untuk diagonalisasi ortogonal dari matriks A adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai eigen dari A. Yang kedua, temukan vektor eigen yang sesuai. Dan yang ketiga, jika salah satu nilai eigen diulang, maka periksa apakah vektor eigen yang terkait adalah ortogonal. Jika mereka tidak ortogonal, maka tempatkan mereka ke dalam himpunan ortogonal menggunakan program Gram-Schmidt yang dijelaskan dalam bab 4. Normalisasikan semua vektor eigen. Bentuklah matriks ortogonal Q yang kolomnya adalah vektor eigen ortogonal. Periksa apakah QD sama dengan AQ, di mana D adalah matriks diagonal yang entry sepanjang diagonal terdepan adalah eigen dari matriks A. Definisi 7.23 secara umum, matriks A dapat didiagonalkan secara ortogonal jika terdapat matriks ortogonal Q, sehingga Q pangkat 1 dikali AQ sama dengan Q transpose dikali AQ dikali dengan D ada matriks diagonal. Teorema spektral 73.28. Matriks A dapat didiagonalkan secara ortogonal berbalik dengan hubungan dengan A adalah matriks simetris. 7.5 Singular value decomposition. Setelah kita membahas bab ini, kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan SDV. Dapat menemukan faktorisasi lengkap 3 dari sambang matriks. SDV matriks memberi kita basis ortogonal atau sumbu untuk ruang basis dan kolom dari matriks. Jika kita menganggap semua matriks sebagai sebuah transformasi, maka faktorisasi SDV, SVD, SFVD memberikan sebuah basis ortogonal atau sumbu untuk ruang vektor awal dan kedatangan. Pertama gambar 7.12. 7.51 Geometric Interpretation of Singular Value Decomposition atau SVD. Definisi 7.29. Misalkan A adalah M dikali N matriks dan lambda 1 lambda sampai lambda N adalah nilai eigen dari A, maka nilai singular dari A dilambangkan dengan rho 1, rho 2 sampai N adalah bilangannya. Rho 1 sampai A sama dengan A lambda 1, rho 2 sama dengan akar lambda 2 dan sampai rho N sama dengan rho N sama dengan akar lambda N. Di sini kita disuruh menemukan singular values pada rho 1, rho 2 sampai rho 2 pada matriks A diberikan pada contoh 30. Determinan rho 1 dikali 2 sama dengan AF dan rho 2 dikali rho 2 sama AF2, di mana F2 normalisasi ingin vektor yang diberikan pada matriks AT A pangkat A transpose dikali A. Yang pertama, kita menggunakan 7.39, rho 1 akar 3, akar 9 sama dengan 3, dan akar 1 sama 1 positif, hanya positif root. Itu hasilnya. Yang kedua, substitusikan A 2112, F1 nya 1 per akar 2 dikali 1 dan rho 3 sama dengan 1 pada rho 1 dikali 1 sama dengan A V1 diberikan 3 rho 1 dikali AF1 akan menghasilkan 1 per 2 dikali 3. Similar U2 dikali AF2 adalah U2 sama dengan AF2 sama dengan U2 112 dikalikan dengan 1 per akar 2 dikalikan dengan 1 per min 1 akan menghasilkan 1 per akar 2 dikalikan dengan 1 min 1.
7.5.2 Introduction to Singular Value Decomposition (SVD). Proporsi 7.31 misalkan A adalah sembarang matriks, maka nilai eigen adalah A transpose adalah positif atau 0. Di sini juga kita disuruh menemukan dua pertanyaan, untuk singular values ρ1, ρ2 pada matriks A yang diberikan dalam contoh 3.33. Determinan ρ1, ρ2 AF1 sama dengan F1 dan ρ2, U2 sama dengan AF2, di mana F1 dan V2 normalis eigenvector belonging to eigenvalues of matrix A transpose kali A. Di sini setelah kita menggunakan rumus soal 7.33, ρ1 akar 6 dan ρ2 nya akar 3 pada singular matriks A sama dengan akar 3, akar 6 dan akar 3. Untuk catatannya, A tidak memiliki eigenvalues karena A tidak square matriks, tapi singular values diubah menjadi square root dan eigenvalues A transpose A. Yang kedua, substitusikan A 1 1 1 1 min 2 1. Eigenvector F1 yaitu 1 0 dan ρ1 sama dengan akar 6 dan ρ1 dikali U1 sama dengan A dikali V1. Akar 6 dikali U1 sama dengan A dikali V1 akan menghasilkan 1 1 akar 2. Similar untuk A1, ρ2, U2 dan A dikali V2 adalah akar 3 dikali U2 sama dengan V A dikali V2 akan menghasilkan 1 1 1. 7.5.3 Proof of the singular value decomposition (SVD). Proporsi 7.32 biarkan F1 V2 sampai Vk menjadi vektor eigen dari A transpose A sedemikian rupa sehingga menjadi miliknya nilai eigen positif lambda 1 lebih besar sama dengan lambda 2, lebih besar sama dengan lambda 3 sampai lebih besar sama dengan lambda K lebih besar 0. Maka yang pertama, untuk J sama dengan 1 2 3 sampai dengan K, kita punya nilai mutlak AFJ sama dengan ρ1 ρj dengan ρj sama dengan akar lambda J adalah nilai singular delta. AF1 pangkat 1 AF2 sampai AFK adalah himpunan vektor ortogonal. Perhatikan berikut ini. Yang pertama, ρj memberikan ukuran vektor AFJ atau panjang semi sumbu, UJ elips. Yang kedua, bagian ini berarti vektor ortogonal atau tegak lurus F1 sampai FK adalah diubah menjadi vektor ortogonal tegak lurus AF pangkat 1, AF pangkat 2 sampai AF pangkat K di bawah matriks A. Proporsi 7.33. Misalkan A adalah matriks M kali N dengan faktorisasi yang diberikan oleh A sama dengan UD F transpose membiarkan matriks A memiliki K lebih kecil sama dengan N nilai singular positif. Kemudian kami memiliki yang berikut ini, dapat 3, yaitu himpunan vektor U1 U2 sampai UK membentuk basis ortonormal untuk ruang kolom dari matriks A. B ini himpunan vektor F1 sampai FK membentuk basis ortonormal untuk ruang baris dari matriks A. Yang ketiga, himpunan vektor FK tambah 1 sampai Fn membentuk ortonormal untuk ruang 0 dari matriks A. Kita dapat memecah setiap matriks A menjadi faktorisasi rapat 3, A sama dengan U dikali D dikali V transpose. Demikian yang dapat saya jelaskan pada penjelasan ini. Apabila ada salah pengucapan kata atau salah penjelasan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.